kelas ini kelas 6A ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen siapa yang hari ini tidak berangkat? Anissa. Satu ada lagi? Mukli. Mukli kenapa nggak berangkat? Sakit. Sakit. Si Anissa? Izin. Mana tuh izinnya? Jalan-jalan. Ya udah, kita doakan aja semuanya ya. Yang sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dari cepat sembuh, cepat kita belajar di sekolah ini lagi. Nah, yang lagi jalan-jalan kita doakan mudah-mudahan urusannya itu dimudahkan atau dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang makanan halal. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi peserta didik diharapkan: 1. Bisa menjelaskan pengertian makanan halal. Yang kedua, peserta didik Ibu harapkan kalian nih bisa menjelaskan macam-macam makanan halal. Dan yang ketiga ada tugas buat kalian ya. Tugas buat kalian mendiskusikan masalah tentang makanan halal. Judulnya juga makanan halal ya. Jadi harus bisa. Nanti Ibu kasih kelompok. Sini termasuk kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Nanti kalau seandainya ada diskusi. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran makanan halal terlebih dahulu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu membaca sholawat dan membaca basmalah. Baca sholawat bersama-sama. Mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar. Mari kita amati gambar di bawah ini. Lihat gambarnya. Ada apa aja di dalam gambar ini? Daging. Ada daging. Ada apa lagi? Ya. Ada sayuran. Ya bagus. Terus apa lagi? Cabe. Terus apa lagi? Ada susu. Kecap. Anggur. Ada bawang. Nah, sekarang kalian siapa yang bisa mengartikan apakah ini makanan apa ini? Halal. Termasuk makanan halal. Nah, sini. Siapa yang bisa mengartikan apa itu makanan halal? Makanan halal. Betul. Siapa yang jangan goroyokan? Ya, siapa namanya? Hisam. Hisam. Apa Hisam? Makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sip, pintar. Alhamdulillah. Makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi umat Islam. Makanan halal ini adalah makanan yang baik. Baik dimakan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita pribadi. Makan makanan yang baik dan halal itu ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat di dalam Al-Quran ayat 88 surat Al-Maidah. Ya. Allah telah menyediakan untuk hambanya dari langit dan bumi, diciptakan untuk keperluan hambanya.
Tetapi di dalam Al-Quran itu kita diatur supaya apa? Supaya hamba-hambanya itu sehat akalnya, sehat badannya, ya, bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Coba siapa yang bisa membaca Surat Al-Maidah ayat 88? Atau kita mau sama-sama? Sama-sama aja. Atau nanti Ibu tunjuk salah satu. Ya? Ya, sama-sama dulu. Nah, 1, 2, 3 dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, coba laki-laki harus sebelah sini. Yang artinya sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya. Ini terdapat di surat apa tadi? Terdapat di surat Al-Maidah ayat 88 yang menerangkan tentang makanan yang baik lagi halal. Nah, sekarang di sini kita akan menerangkan tentang macam-macam makanan halal. Makanan halal itu ada macam-macamnya, ya. Halal menurut zatnya, itu yang pertama. Halal menurut zatnya. Halal menurut zatnya yaitu contohnya makanan yang berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Dari awalnya, dari zatnya itu sudah halal. Modelan buah-buahan dan sayuran itu sudah halal, ya. Halal dimakan untuk kita semua. Halal itu berarti yang makanan yang baik. Ini yang macam yang pertama. Sekarang halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya itu makanan yang halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara hasil menipu orang atau melakukan perbuatan yang mencuri. Hasil dari mencuri dijual, uangnya dibelikan beras, dimakan untuk anak-anaknya. Berarti itu adalah cara memperolehnya dengan cara yang haram, bukan cara yang halal. Perhatikan, cara yang halal di bawah ini, lihat, perhatikan. Di bawah ini dia. Di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak, berarti kan di pasar, ya. Nah, ini adalah contoh dari halal cara memperolehnya. Lagi apa ini? Ibu-ibu lagi apa di pasar? Lagi membeli sayuran. Berarti dengan cara apa? Jual beli. Dengan cara jual beli adalah halal cara memperolehnya, ya. Bukan dengan cara mencuri, menipu ataupun dengan hasil riba. Lanjut ke berikutnya, yaitu yang ketiga adalah halal cara memprosesnya, cara memasaknya. Awalnya makanan itu halal, tetapi mama kalian atau ibu kalian memasaknya dengan cara yang haram. Dengan cara apa yang haram? Dengan cara tidak sengaja membeli minyaknya minyak babi. Babi kan haram kan? Minyak babi. Tadinya ayam itu halal, digoreng dengan minyak babi, jadi makanannya halal atau haram? Haram. Jadi tidak boleh dimakan untuk tubuh kita. Nah, jadi macam-macam makanan halal itu tadi
berarti ada berapa? Ada berapa macam? 3. Ada 3. 1 zatnya. Yang kedua cara memperolehnya. Yang ketiga, Peter, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalian paham kan? 1 halal cara dengan zatnya, cara memperolehnya, dan halal cara memprosesnya. Cara memprosesnya juga sama dengan binatang yang tidak disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah, itu prosesnya salah. Ya, berarti binatang itu termasuk bangkai. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah berarti termasuk bangkai. Makanya hati-hati ya. Berarti haram untuk dimakan kalau bangkai. Ya. Dengan cara prosesnya. Sekarang ibu pindah ke berikutnya. Nah, sekarang ibu tugaskan untuk mendiskusikan. Kalian tadi sudah dibagi kelompok kan? Kelompok A, B, dan C. Untuk mendiskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Perhatikan gambar di samping ini, di layar ini. Ini gambar apa, siapa yang tahu? Gambar daging atau gambar apa? Hati. Gambar hati. Kalau ini gambar apa? Daging. Ini gambar limpa. Tahu limpa? Tahu. Limpa itu kalau di makanan yang kalian suka makan itu pusuk ya. Tahu pusuk? Tahu. Yang suka makan tahu. Ini hati dan ini limpa. Hati dan limpa termasuk darah. Ya, termasuk darah. Darah berarti haram untuk dikonsumsi. Perhatikan, darah itu haram untuk dikonsumsi. Tetapi yang kalian diskusikan ini dengan kelompokmu, mengapa hati dan limpa halal untuk dikonsumsi? Halal untuk dimakan. Hati dan limpa itu halal untuk dimakan. Padahal hati dan limpa itu termasuk golongannya masuk ke dalam darah. Nah, nanti kalian diskusikan ya. Coba mulai dari sekarang. Kalian yang sudah dibagi kelompok tadi, kelompok A gabung di situ. Kenapa hati dan limpa itu boleh dimakan? Padahal dari darah itu semua darah itu adalah haram. So, kalian diskusikan. Silakan diskusi masing-masing. Nanti kalau sudah ada yang maju ke depan ya. Tuh, ada yang maju ke depan. Ibu tunggu 3 menit. Tidak lama-lama. Ya. Karena hati dan limpa termasuk darah yang tidak mengalir. Sana kalian. Karena hati dan limpa. Ini yang lagi-lagi. Boleh kalian baca bukunya, lihat bukunya. Ya, ini makanan halal. Sudah ya. Ibu stop dulu. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 1 udah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Keputusan kelompok 3 sudah? Sudah. Nah, sekarang perhatikan. Ibu tunjuk yang kelompok B dan kelompok C dan kelompok A. Kita maju dulu. Maju, tiga-tiganya maju. Ya, tiga-tiganya maju. Yang dari kelompok A, ibu pilih. Tadi yang ketuanya siapa? Rizky. Ya, dah ini kelompok A. Kelompok B, Jaindra. Mana Jaindra? Ya, ketuanya tadi udah pilih. Kelompok C itu Seva. Ya, Seva kelompok C. Ya. Apa coba? Ibu tunjuk dari kelompok A dulu. Kenapa? Ada
Kenapa limpa dan hati itu termasuk makanan halal, sedangkan limpa dan hati itu adalah termasuk golongan darah. Kenapa ya? Hasilnya apa? Ya, yang kedua adalah kelompok B. Kelompok B, kenapa? Kira-kira? Ini kelompok B nih. Karena tidak limpa termasuk darah yang tidak mengalir. Iya, betul. Kelompok B betul ya. Hati dan limpa itu termasuk darah yang tidak mengalir. Ayo, mana kelompoknya? Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Coba yang kelompok C gimana? Tadi hasilnya? Karena hati dan limpa bukan darah yang karena hati dan limpa darah yang tidak mengalir. Oh, sama ya jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Betul. Ya, silakan. Terima kasih. Makasih ya. Alhamdulillah alamin. Ya, hasil diskusi kalian, alhamdulillah. Kenapa tadi nih anak laki-laki tadi ada yang salah ya, tapi aku kasih jempol ya. Alhamdulillah semuanya bisa. Ibu nanti ngasih pertanyaan nih. Coba bagi anak laki-laki. Kenapa hati dan limpa termasuk makanan halal, padahal tergolong dari darah? Kenapa? Tadi yang diucapkan oleh Zahira sama Sefa. Karena hati dan limpa darahnya tidak mengalir. Bagus, alhamdulillah. Nah, ibu kasih pertanyaan yang lain tadi. Pertanyaan yang pertama. Tadi yang pertama, ini kedua. Siapa yang bisa jawab? Tadi yang kalian baca surat apakah tentang makanan halal? Ya. Surat Al-Maidah ada dalam surat Pinter, sip, 100. Siapa namanya? Ibu lupa namanya ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa itu makanan halal? Tuh. Ya, siapa duluan? Makanan halal ialah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Alhamdulillah. 100 buat siapa? Jempol, ibu kasih hadiah ya. Tadi yang bisa jawab, ibu kasih hadiah. Lupa ibu tuh bawa hadiah. Ya. Tadi yang jawab pertama siapa? Ya, tadi yang jawab laki-laki. Laki-laki, ibu kasih. Nah, oh dia Paras ya. Paras yang jawab, tapi jawabnya sama-sama. Yang kedua, Vera. Yang ketiga, pertanyaannya adalah siapa yang bisa jawab? Bentar. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan macam-macam atau jelaskan macam-macam makanan halal. Ya, Fatina tadi yang ada 3. 1. Halal karena Zatnya. Kedua, halal karena cara diperolehnya. Pintar, sip. Yang ketiga, Halal karena cara diprosesnya. sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu kasih hadiah. Bisa yang buat Fatina. Terima kasih. Betul semua ya. 100 buat Fatina. Tepuk tangan dong semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti apa itu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang baik bagi tubuh kita dan dikonsumsi oleh umat Islam. Sekian dari ibu. Billahi taufiq wal hidayah.